Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi di channel ini. Mohon maaf sebelumnya, baru sempat upload nih. Maklum, ada sedikit kesibukan di dunia persilatan. Kini saya dan tim akan mencoba lagi mengulas alur sebuah cerita film yang berjudul The Balkan Line yang liris pada tahun 2019. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan, ini adalah konten spoiler. Hari ini, kita akan mengulas alur cerita The Balkan Line. Film gabungan Rusia-Serbia ini didasarkan pada kisah nyata yang terjadi di Kosovo tahun 1999 ketika orang Albania merencanakan genosida penduduk Serbia setempat. Genosida adalah tindakan untuk menghancurkan atau membumi hanguskan kelompok suku, ras, etnis, bangsa, bahkan agama yang dilakukan secara besar-besaran. Dan genosida ini merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan manusia paling mengerikan yang ada di dunia, bahkan di akhirat. Emang di akhirat ayah gitu. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi. Langsung saja, siapkan sesuatunya, periksa pintu kamar, sediakan kopi panas, sebungkus rokok. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Di awal film diceritakan pada tahun 1995 di sebuah hutan di Serbia dan Herzegovina ada sekelompok tentara yang berjumlah 6 orang. Diperintahkan untuk menangkap seseorang bernama Harun secara hidup-hidup. Mereka bernama Vera, Slash, Kiria, Gerey, Bara, dan komandan mereka bernama Andrew. Mereka terlibat pertempuran yang sangat epik di dalam hutan itu. Sampai Slash berhasil menangkap Harun dan menghajarnya habis-habisan. Slash pun hampir saja menusuk Harun, tapi Kiria berhasil menjatuhkan pisau yang dipegang Slash. Karena sesuai perintah, mereka harus membawa Harun hidup-hidup. Tapi Harun mengambil pisau itu dan menusukkannya pada Kiria berkali-kali. Untung Gerey yang ada di dekat sana dan berhasil melumpuhkan Harun dan mengikatnya. Karena keadaan Kiria semakin parah, mereka pun meminta evakuasi. Tidak lama helikopter pun datang dan berhasil mengevakuasi mereka. Di dalam helikopter, keadaan Kiria semakin parah dan Kiria pun tewas. Hal itu membuat semua terpukul, terutama Gerey yang ternyata adalah adik iparnya. Gerey pun mencoba untuk menghajar Harun dan teman-teman yang lainnya mencoba menenangkan Gerey. Ternyata di dalam helikopter ada petugas dari NATO dan juga sebagai atasannya yang bernama Beck. Dan dia diperintahkan untuk membebaskan Harun. Andrew sebagai komandan tidak menerima hal ini karena menurut dia Harun adalah penjahat perang dan dia sudah membunuh Kiria. Dan Beck tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka ada di sini atas perintah NATO. Dan jika mereka membunuh Harun, mereka akan masuk sidang militer. Tapi karena Andre sudah sangat emosi, dia pun menjatuhkan Harun dari helikopter. Ragrag. Akhirnya yang mereka khawatirkan pun terjadi. Mereka dipecat dari militer lewat sidang militer karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat. Kemudian salah satu teman Beck menyarankan mereka untuk pergi dari Rusia karena menurut dia keadaan di atas semakin menggila. Pada tahun 1995 ditandatangani perjanjian Daytona. Perang di Bosnia pun berakhir. Tapi perdamaian di Balkan tidak berlangsung lama. Konflik baru muncul di kawasan ini tahun 1998. Kosovo Albania ingin merdeka. Untuk menekan aksi pejuang kemerdekaan Kosovo, tentara PBB dan Serbia ditempatkan di Kosovo. Pada tahun 1999, tanpa izin Dewan Keamanan PBB, dengan tujuan mengakhiri konflik, NATO mulai membombardir Yugoslavia. Dan cerita pun dimulai. Scene diawali dengan sepasang suami istri sedang menuju rumah sakit karena si istri akan melahirkan. Sampai di rumah sakit, mereka langsung disambut seorang perawat cantik bernama Jasna. Si istri dan Jasna pun langsung masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan si suami kembali ke mobil untuk mengambil dokumen dan barang-barang. Tapi tiba-tiba sebuah bom menghantam rumah sakit tersebut. Si suami pun panik dan langsung masuk ke dalam untuk mencari istrinya. Di dalam keadaan sudah tidak kondusif. Semua orang panik, rumah sakit pun sudah hancur amburadul. Akhirnya si suami menemukan istrinya di lantai 2. Tapi istrinya sudah dalam keadaan meninggal, sementara anaknya masih selamat dan Jasna si perawat masih selamat juga. Jasna langsung membawa bayinya dan berlari keluar dengan si suami tadi. Tapi tiba-tiba bom pun datang lagi dan menghantam si laki-laki tadi.
Jasna pun langsung berlari secepat mungkin karena bom terus berjatuhan. Sampai dia akhirnya selamat dan berada di balkon rumah sakit. Singkat cerita, di Moskow, Rusia, Beck bertemu dengan seorang jenderal yang bernama Somov. Menurut jenderal tadi, pemboman di Yugoslavia akan segera berakhir. Serbia akan patuh, tapi saat pasukan mereka keluar dari Kosovo, kekuasaan akan diambil alih oleh pemberontak Albania. NATO akan menghentikan serangan. Beck diperintahkan jenderal itu untuk melaksanakan misi rahasia. Dia ditugaskan untuk mengambil alih sebuah bandara terbesar di Kosovo sebelum pasukan Inggris di bawah NATO datang. Ternyata pasukan Andrei ada di Yugoslavia dan Beck berencana untuk merekrut mereka. Tapi Beck tidak akan mengajak Andrei karena Beck tidak mempercayainya. Di Glogopak, Yugoslavia, Andrei bertemu dengan seorang bernama Goran untuk mengambil paspor. Tapi ternyata paspornya palsu. Kemudian 3 orang polisi masuk ke dalam rumah tersebut. Andrei mencoba menyembunyikan paspor tadi, tapi ternyata polisi itu menemukannya. Komandan polisi tersebut bernama Milik, dan anak buahnya bernama Puk dan Fadil. Milik meminta berbicara berdua dengan Andrei. Ternyata Milik tahu kalau Andrei adalah mantan tentara. Kemudian Milik memberikan 2 pilihan pada Andrei. 1, dia akan mendeportasi Andrei langsung ke Rusia. 2, Andrei menceritakan semuanya pada Milik dan jika Milik suka, dia akan memberikan pekerjaan pada Andrei. Beck akhirnya sampai di Yugoslavia dan dia pun menjemput Gerey di sebuah demo. Jenderal Somov menelpon seorang komandan di pangkalan militer Rusia. Dia memerintahkan untuk mengambil alih bandara di Kosovo sebelum sekutu datang dan mencegah bocornya informasi ini ke NATO. Di scene selanjutnya, salah satu polisi tadi yang bernama Puk memasuki sebuah rumah. Terlihat semua penghuni rumah sudah meninggal. Yang tertinggal hanya seorang anak kecil di kolong tempat tidur, dan dia pun membawanya keluar. Ternyata itu adalah rumah keluarganya, dan desa itu sudah dibantai habis-habisan oleh pasukan pemberontak Albania. Kemudian Milik menceritakan pada Andrei bahwa bandara di sana dikuasai oleh pemberontak yang dipimpin oleh Smoke. Mereka mendatangi desa-desa, membunuh masyarakatnya, ataupun membawa mereka sebagai sandera. Milik bilang bahwa dia tidak akan sanggup untuk membunuh semua walaupun dia sudah mengetahui keberadaannya. Dan Milik meminta Andrei untuk membantunya sebagai sukarelawan. Kemudian Beck berada di Kosovo. Dia menemui Bara yang sedang menjinakkan rudal. Dan di sebuah bar, Beck mencari Vera yang menjadi bodyguard di sana. Di bar yang lain, Beck pun bertemu dengan Slash. Dan Beck mengajak mereka bergabung. Dan jika mereka berhasil, mereka akan diizinkan kembali ke Rusia. Di sebuah jalan ada sebuah bis yang sedang diberhentikan oleh pemberontak Smoke. Andrei dan kawan-kawan pun sedang mengintai di sebuah bukit. Puk yang sedang emosi karena seluruh keluarganya dibantai, langsung turun dari mobil dan dengan bodohnya langsung menuruni bukit untuk membunuh mereka. Untung Andrei sigap, dia langsung berlari karena dia tahu di sana ada seorang sniper. Dan Andrei pun langsung membunuh sniper tadi sebelum dia menembak Puk. Tapi karena hal itu, keberadaan mereka pun diketahui oleh para pemberontak dan pertempuran pun tidak terelakkan. Andrei, Puk, dan Fadil berhasil menembak para pemberontak satu persatu. Dan salah satu pemberontak yang ada di dalam bis membawa 1 penumpang sebagai sandera. Untungnya Andrei berhasil menembak pemberontak itu. Tapi sayangnya salah satu pemberontak itu berhasil kabur. Karena keberhasilan ini, Andrei pun mendapatkan paspor dari Milik. Di sebuah runtuhan rumah, Vera, Bara, Slash, Gerey, dan Beck membicarakan tentang rencana mereka. Ketika mereka bertanya tentang Andrei, Beck hanya bilang kalau dia akan memimpin operasi ini. Di terminal bis, Andrei bertemu dengan Jasna, dan ternyata mereka akan menuju kota yang sama. Di tengah perjalanan, bis mereka ditembaki oleh pemberontak Smoke. Semua penumpang diturunkan. Smoke pun menginterogasi mereka satu persatu. Dan ketika dia melihat paspor Andrei, tiba-tiba dari belakang anak buahnya memukul Andrei sampai dia pingsan. Kemudian Smoke menembak seorang laki-laki dan memukul anak dari laki-laki tadi. Dan Jasna pun diseret oleh salah satu anak buahnya untuk diperkosa. Main perkosa wae. Untung Andrei keburu sadar dan dia pun menyandera Smoke dan menghabisi anak buahnya. Kemudian Andrei menyuruh sebuah penumpang untuk masuk kembali ke dalam bus.
Andre kemudian memukul Smoke sampai pingsan, dan Beast pun pergi dari sana. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah rumah sakit. Jasna pun membawa anak yang dipukul tadi ke dalam rumah sakit. Kemudian Jasna membersihkan dirinya di rumah sakit itu, kemudian pergi bersama Andre. Esoknya, Smoke datang ke kantor Milik dan menanyakan keberadaan Andre. Tapi karena Milik tidak mau memberitahunya, Smoke pun membunuh Milik. Di rumah sakit, terlihat Jasna yang sedang mendonorkan darahnya. Kemudian perawat membawa Jasna ke ruang dokter, dan Smoke pun sudah ada di sana. Sudah bisa ditebak kan? Smoke dan dokter itu ternyata sudah bersekongkol. Dan di bandara, dokter itu marah karena kegagalan Smoke dalam perampokan bis dan pembunuhan Milik. Karena hal itu membuat mereka menutup pengiriman obat-obatan. Kemudian, dokter itu mempertanyakan kemampuan Smoke dan menyuruh Smoke untuk segera membunuh para sandera dan pergi dari bandara sebelum pasukan NATO. Tapi Smoke tidak menerima hal itu dan dia pun membunuh dokter dan perawatnya itu. Jasna sudah ada di hanggar bandara bersama dengan para sandera. Smoke menanyakan keberadaan Andre pada Jasna karena dokter tadi melihat Jasna pergi dengan Andre, tapi Jasna tidak mau memberitahunya. Smoke pun mengambil seorang sandera dan dia membunuh sandera itu karena Jasna tidak mau membuka mulut. Sampai akhirnya Smoke membawa seorang sandera anak kecil. Karena tidak tega, Jasna pun memberitahu rumah Andre. Smoke pun menyiapkan pasukan untuk membunuh Andre dan menyuruh mereka membunuh seluruh sandera kecuali Jasna. Kemudian Fadil menelepon Andre dan memberitahu bahwa Milik sudah dibunuh Smoke dan dia bilang bahwa Smoke sedang mencarinya. Setelah Smoke pergi, ternyata pasukan Beck sudah ada di sekitaran bandara. Mereka pun menembak satu persatu pasukan Smoke dan semua pasukan Smoke mati. Dan pasukan Rusia yang ada di Bosnia sedang mempersiapkan keberangkatan mereka ke Kosovo. Andre, Fadil, dan Book berada di atas bukit untuk melihat keadaan bandara. Tapi Andre melihat bandara sangat sepi. Slash dan Gary memeriksa gudang. Di sana ada banyak senjata dan juga narkoba. Slash pun melapor pada Beck dan bilang kalau dia curiga mereka tidak diberitahu semua informasi. Di jalan, Smoke coba menghubungi anak buahnya yang di bandara. Tapi tidak ada jawaban. Maka dia pun menyuruh salah satu mobil untuk kembali dan memeriksa bandara. Andre pun masuk ke dalam bandara dan melewati pos jaga. Kemudian Fadil dan Book pun masuk mengikuti. Di dalam bandara, Fadil dan Book bertemu dengan Slash. Mereka pun berkelahi karena mereka menyangka Gary adalah salah satu anak buah Smoke. Di atas salah satu gedung, Andre kaget karena ada yang mencoba memukulnya. Dan dia pun menodongkan senjatanya. Ternyata itu adalah Vera. Dan ketika berbalik, Andre kaget karena melihat Fadil dan Book yang sedang berkelahi dan lari untuk memisahkan mereka. Beck pun bertemu dengan Andre dan ternyata tujuan mereka di sana pun sama. Dan ketika Andre bilang bahwa pasukan Smoke lebih dari 100, Beck pun kaget. Kemudian mobil yang disuruh Smoke untuk memeriksa bandara sudah sampai dan dia melihat Vera. Vera pun mencoba menghabisi mereka. Sayangnya gagal dan mobil itu berhasil melarikan diri. Mereka pun akhirnya memeriksa hangar. Dan mereka kaget karena semua sandera sudah mati kecuali Jasna. Smoke sampai di rumah Andre, tapi rumahnya kosong. Dan anak buahnya yang tadi kabur dari bandara bilang kalau bandara sudah dikuasai mereka. Smoke sangat marah sampai menembaki rumah Andre. Beck mengumpulkan mereka semua dan membuat sebuah rencana untuk mempertahankan bandara sampai pasukan Rusia datang. Mereka pun menempati posisinya masing-masing sambil menunggu pasukan Smoke datang. Menjelang malam, pasukan Smoke datang ke bandara dan pertempuran pun dimulai. Di awal, Andre dan kawan-kawan berhasil menembaki pasukan Smoke dan dengan bom yang telah dipasang sebagai jebakan berhasil melumpuhkan sebagian pasukan Smoke. Andre dan kawan-kawan dibuat keheranan karena pasukan Smoke terlalu cepat untuk kalah. Ternyata Smoke menyiapkan pasukan kedua yang akan menyerang lewat terminal. Smoke pergi dengan mobilnya menuju terminal. Fadil pun berusaha menembakinya, tapi dia ditembak balik dengan basoka hingga ia terlontar. Andre dan kawan-kawan pun diserang habis-habisan oleh pasukan Smoke. Smoke pun melancarkan serangan selanjutnya menggunakan pelontar bom. Pelontar pun diluncurkan. Andre dan kawan-kawan pun berlindung dan mundur dari posisi mereka menuju titik pertemuan. Ternyata Gary terkena ledakan pelontar dan menyuruh Fadil pergi dari tempat itu. Dan Gary pun tewas. Fadil yang akan menyelamatkan diri ditembak oleh pasukan Smoke.
Puck yang melihat itu berusaha menyelamatkan Fadil. Tapi Fadil pun ditembak oleh pelontar bom juga. Vera yang berada di atas pun berusaha menolong mereka, tapi posisinya tidak diketahui. Dia pun ditembak oleh pelontar bom hingga terjungkal. Pasukan Serbia sudah tiba di Kosovo. Mereka disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat. Tapi sayang, NATO dan Amerika meminta pasukan itu mundur dari Kosovo. Presiden Rusia pun menyurati dan menelpon Jenderal Somov untuk menarik pasukannya. Tapi Somov menolaknya dan dia bilang kalau pasukannya akan memasuki bandara. Untungnya Vera dan Puck masih selamat. Andre pun menolong Puck membawanya ke tempat aman. Slash pun mencoba menyelamatkan mereka semua. Dia membawa truk yang berisi bahan bakar menuju ke tempat menembak pelontar. Slash pun ditembaki tapi dia bertahan dan ngeri. Andre pun mundur dan meninggalkan Puck yang terluka cukup parah. Bara menyelamatkan Vera yang terjepit di puing-puing. Andre yang sedang berlari ditembak oleh Smoke. Smoke ditembak pelontar oleh Bara yang telah berhasil menyelamatkan Vera. Jasna keluar dari gedung dan berlari menuju Andre. Tapi pasukan Smoke semakin mendekat. Smoke menembak Jasna tapi Andre mencoba melindungi Jasna dan dia pun tertembak lagi. Dan Andre pun tidak sadarkan diri. Beck pun membawa mobil dan mencoba menyelamatkan Bara dan Vera, Andre dan Jasna, dan membawa mereka masuk ke dalam gedung. Puck pun ditembaki oleh Smoke dan kepalanya dipotong. Anjir, biadab. Fadil yang baru tersadar dari pingsan melihat hal itu. Di dalam gedung tersisa Beck, Vera, Bara, Jasna, dan Andre yang masih pingsan. Dan peluru yang masih tersisa hanya 4 biji. Smoke pun berjalan menuju gedung itu dengan membawa kepala Puck. Beck dan kawan-kawan memutuskan untuk bunuh diri dengan peluru yang tersisa. Dan dimulai dengan Vera. Beck mengarahkan pistol ke dada Vera. Tapi pasukan Smoke mundur karena mereka melihat pasukan Rusia datang. Dan mereka pun tidak jadi untuk bunuh diri. Mereka pun bernafas lega karena tugas mereka sudah selesai dan mereka meninggalkan bandara. Smoke pun berusaha kabur dengan mobil tapi tiba-tiba Fadil menusuk lehernya hingga Smoke tewas. Pasukan Rusia pun memasuki bandara dan memeriksa semua tempat dan mereka menemukan Jasna. Salah satu tank Rusia pun mencoba menghalangi helikopter NATO yang akan mendarat. Pasukan Inggris yang akan memasuki bandara pun dihalangi oleh pasukan Rusia. Di akhir cerita diperlihatkan Jasna yang baru keluar dari sebuah gereja. Dan ternyata Andre masih hidup. Dia pun menemui Jasna. Dan film pun tamat. Dalam alur cerita film ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Apapun bentuknya yang namanya perang akan selalu membawa kerugian di semua pihak, baik yang menang ataupun yang kalah. Dan ada salah satu istilah, yang menang jadi arak, dan yang kalah jadi abu. Kerugian terbesar yang diakibatkan perang ini banyak dialami oleh warga sipil. Nah, demikian alur cerita film The Balkan Line ini. Saya beserta tim mohon pamit undur diri, dan wassalam. Salam Otak Waras Indonesia. Dan tetap merdeka.